Assalamualaikum, selamat siang. Masih di lokasi yang sama, lokasi yang semilir dan teduh. Walaupun sekarang jam setengah 12 siang, tapi di sini tetap teduh karena banyaknya pepohonan di kebun-kebun ini. Oke, kali ini saya akan sharing tentang cara menonaktifkan mode hemat daya atau mode hemat baterai dan mode hemat data. Kenapa kita nonaktifkan mode tersebut? Karena dengan aktifnya mode hemat daya dan mode hemat data, saya akan perlihatkan. Nah, di sini kita lihat di mode hemat daya ini kita akan bisa melihat keterangan bahwa jika mode hemat daya aktif, maka pemeriksaan lokasi, sinkronisasi, dan penggunaan jaringan latar belakang akan dibatasi. Itu artinya untuk beberapa aplikasi yang membutuhkan koneksi latar belakang, dia akan terganggu kinerjanya. Apalagi kalau untuk driver ojek online seperti saya, itu mode hemat daya dan mode hemat data itu jangan banget gitu ya. Justru jangan diaktifkan karena akan mengganggu kinerja aplikasi ojek online yang kita jalankan. Dan bukan hanya aplikasi ojek online saja, aplikasi-aplikasi lain yang membutuhkan akses data latar belakang pun akan terganggu. Sementara itu, sebenarnya menurut pengalaman penggunaan saya, penghematan baterai yang kita dapatkan dari mode tersebut sebenarnya nggak signifikan. Saya bicara bukan hanya berdasarkan perasaan, tapi pakai betul-betul dengan data. Data itu saya dapat dari aplikasi yang namanya EQ Battery. Di sini dia bisa menunjukkan estimasinya. Nah, ini di bagian bawah, di bagian paling bawah di halaman dipakai. Itu di sini kita akan bisa melihat penggunaan layar hidup itu hanya 8% per jam, kemudian layar mati itu lebih kecil lagi, hanya 1,6% per jam. Kemudian dari penggunaan saya selama 1 minggu, itu penggunaan kombinasi saya menghabiskan daya hanya 3,5% per jam. Ini saya menggunakan handphone Samsung A12. Artinya apa? Artinya yang membuat boros konsumsi baterai itu sebenarnya jika kita sering menggunakan handphone dengan kondisi layar menyala. Artinya ya jika kita sibuk sekali dengan handphone tersebut, maka konsumsi baterainya akan boros. Sedangkan kalau dalam kondisi standby, dalam kondisi idle gitu ya, hanya standby, misalnya menunggu chat masuk dan sebagainya dan komunikasi standar lainnya, itu tidak akan benar-benar membuat baterai boros. Makanya saya katakan bahwa penghematan baterai dari kedua mode tersebut sebenarnya nggak signifikan. Maka sampai sekarang, apalagi kalau untuk ojek online untuk ojek online, apalagi kalau untuk bin ojek online, itu sekali lagi saya katakan efeknya nggak akan signifikan. Karena untuk aplikasi ojek online justru kan kita harus selalu standby, termasuk juga aplikasi WhatsApp, Messenger, dan aplikasi lain itu harus selalu standby. Jadi ketika kita batasi dengan mode hemat daya, kinerja aplikasi-aplikasi tersebut malah jadi tidak optimal. Maka sebaiknya nonaktifkan saja fitur atau mode hemat daya dan hemat datanya. Caranya, pertama Om Sis buka menu pengaturan, kemudian scroll ke bawah dan sentuh pada bagian menu perawatan perangkat dan baterai. Tunggu loadingnya selesai. Nah, sampai di halaman ini Om Sis buka pada bagian menu baterai. Kemudian nah ini posisinya atau kondisinya mode hemat saya. Kemudian nah ini posisinya mode hemat saya ada dalam posisi aktif. Om Sis bisa lihat tombolnya, dia menyala biru, maka artinya dia ada dalam kondisi aktif. Nah, nonaktifnya itu seperti ini. Kalau kita sentuh pada tombol tersebut, maka dia akan nonaktif. Tapi saya nggak langsung nonaktifkan. Kita lihat dulu di bagian dalamnya yang tadi saya katakan.
Nah, di sini ada keterangan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pemeriksaan lokasi, sinkronisasi, dan penggunaan jaringan latar belakang akan dibatasi. Artinya yaitu semua fungsi-fungsi ini akan jadi terbatas ketika kita mengaktifkan mode hemat daya. Selain itu, di bawahnya ada lagi keterangan batasi kecepatan CPU sampai 70%, kemudian turunkan kecerahan sebanyak 10%, dan yang di bawahnya lagi ada batasi aplikasi dan layar depan. Artinya apa? Artinya ketika kita mengaktifkan mode hemat daya, itu kecepatan CPU atau kinerja handphone kita itu dipaksa diturunkan hingga 70%. Artinya ya jadi kurang maksimal kinerjanya, jadi melambat. Makanya saya nggak suka pakai mode hemat daya. Nah, cara menonaktifkannya ya hanya dengan menonaktifkan tombol ini. Dari halaman ini bisa, kemudian dari halaman ini juga bisa, ini aktif dan ini nonaktif. Oke, itu cara yang pertama, yaitu menonaktifkan mode hemat daya. Kemudian selain mode hemat daya, mode hemat data pun perlu kita nonaktifkan supaya kinerja semua aplikasi jadi optimal atau maksimal. Caranya kita menuju ke menu pengaturan, kemudian sentuh pada bagian menu koneksi. Nah, di sini ada beberapa menu yang tampil, yaitu WiFi, Bluetooth, mode terbang, jaringan seluler, dan lain-lain. Sampai ke bawah ada beberapa menu. Yang kita pilih adalah menu penggunaan data. Selanjutnya di situ OMSIS akan menemukan teks penghemat data dengan keterangan hidup. Kalau kondisinya hidup ya, OMSIS pastikan dulu. Kalau kondisinya mati ya sudah, berarti tidak ada yang perlu dirubah. Nah, kalau dalam contoh kasus kali ini kondisinya hidup, maka sentuh pada bagian menu penghemat data tersebut sehingga terbuka halaman penghemat data ini. Nah, di bagian menu aktifkan sekarang ini kondisinya ada dalam posisi on atau aktif. Jadi kita sentuh saja pada tombol biru tersebut sehingga berubah menjadi abu-abu. Artinya setelah berubah menjadi abu-abu seperti ini berarti sudah nonaktif. Nah, jadi sekarang mode hemat daya dan mode hemat datanya sudah kita nonaktifkan. Mode hemat daya itu sudah saya sebutkan tadi, mode hemat daya itu adalah hemat baterai ya. Jadi kalau ada yang bilang mode hemat daya atau mode hemat baterai itu sama saja. Nah, itu yang satu, dan yang satu lagi mode hemat daya. Kedua-duanya sama. Dan yang satu lagi mode hemat data. Kedua-duanya sudah kita nonaktifkan, mode hemat daya dan mode hemat datanya. Nah, kalau OMSIS ingin efek dari perubahan setting itu supaya lebih maksimal, supaya langsung diterapkan oleh sistem, maka OMSIS restart dulu handphonenya. Yaitu restart itu bukan reset ya, jangan ketukar antara restart dan reset. Kalau reset itu berarti mereset, mengembalikan settingan gitu. Sedangkan kalau restart itu hanya sekedar mematikan handphone kemudian menghidupkannya kembali. Nah, setelah melalui proses restart itu, maka semua setting yang kita terapkan atau yang kita atur tadi akan langsung diterapkan oleh sistem. Oke, itu saja tutorial sederhana saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.